Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita, ya, sekalipun kembali kita kuliah melalui online ini, ya. Satu kesyukuran bahwa kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita, tentu dalam rangka insyaallah untuk menuntaskan perkuliahan kita pada semester ini, terutama kuliah ekonomi manajerial. Kalau yang lalu saya sudah sampaikan beberapa hal yang terkait dengan regulasi, maka pada kuliah kita untuk kesempatan ini itu kembali saya akan lanjutkan tentang regulasi, tapi kali ini menyangkut tentang regulasi fasilitas umum. Regulasi fasilitas umum ini itu terkait dengan penentuan cara yang tepat terkait fasilitas umum dan monopoli alamiah. Kita lihat yang pertama, fasilitas umum sebagai monopoli alamiah. Monopoli alamiah ini adalah kondisi di mana perusahaan besar itu memasuk, ya, keseluruhan pasar dengan karakteristik biaya rata-rata jangka panjang perusahaan yang terus menurun. Monopoli alamiah ini terjadi saat biaya per unit perusahaan besar itu lebih rendah dari perusahaan-perusahaan kecil lainnya, ya, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil itu pada akhirnya keluar dari industri, ya. Misalnya fasilitas umum yang diberikan oleh perusahaan negara, ya, yaitu perusahaan listrik, gas atau air, ya, dan transportasi lokal. Di sini pemerintah memberikan izin satu perusahaan saja yang beroperasi dalam pasar tersebut, ya, karena kalau lebih dari satu perusahaan itu akan menyebabkan biaya per unit itu menjadi mahal. Tetapi dengan menetapkan regulasi atas harga dan kualitas jasa yang diberikan, sehingga perusahaan ini hanya memperoleh tingkat pengembalian investasi normal. Itu, ya, setelah dikurangi dengan faktor risiko. Namun yang perlu diperhatikan bahwa praktik penentuan harga untuk regulasi fasilitas umum ini atau rate case, ya, itu sangat rumit, ya, dan komisi regulasi itu lazim menggunakan biaya investasi asli karena beberapa alasannya. Salah satu alasannya bahwa pertama, kesulitan menentukan nilai pabrik atau aset tetap dalam perhitungan tingkat pengembalian normal. Yang kedua, elastisitas permintaan yang berbeda-beda untuk
memasuk beragam kelas konsumen. Kemudian yang ketiga, perusahaan penyedia jasa fasilitas umum itu lazim. Biasanya mereka menjual produknya itu secara gabungan atau joint product sehingga tidak mungkin mengalokasikan biaya secara rasional untuk berbagai kelas konsumen. Di samping itu ada juga regulasi yang menyebabkan inefisiensi dengan beberapa alasan. Jadi ada regulasi justru tidak menyebabkan efisien Apa alasannya? Yang pertama, bahwa tingkat pengembalian investasi adalah normal sehingga perusahaan kurang mempunyai insentif untuk menekan biaya. Yang kedua, penentuan tarif yang terlalu tinggi karena investasi aset tetap yang berlebihan dan penggunaan teknik produksi padat modal untuk menghindari tingkat pengembalian normal. Sebaliknya, jika investasi aset tetap terlalu sedikit, itu akan menurunkan kualitas pelayanan. Kelebihan dan kekurangan investasi atas pabrik dan peralatan itu biasanya diakibatkan oleh penerapan tarif fasilitas umum yang tidak tepat, biasa disebut efek Upper-Johnson atau efek A. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan inefisiensi itu adanya tenggang waktu regulasi atau regulatory lag karena debat publik sehingga terjadi penurunan investasi aset tetap. Selanjutnya kita lihat antitrust. Regulasi yang menyangkut tentang regulasi struktur pasar dan perilaku bisnis. Trust ini adalah suatu kesepakatan peningkatan konsentrasi kekuatan ekonomi yaitu hak memberikan saham perusahaan industri oligopolistik kepada sebuah trust hukum yang berfungsi mengelola perusahaan-perusahaan sebagai sebuah kartel. Kemudian mengatasi output, lalu menetapkan harga monopoli dan memperoleh laba monopoli. Namun akibatnya kemarahan publik bisa meningkat sehingga dirumuskanlah ada yang disebut hukum antitrust untuk mencegah monopoli atau konsentrasi kekuatan ekonomi serta bertujuan untuk memelihara tingkat persaingan yang wajar di dalam perekonomian. Kemudian ada regulasi persaingan internasional. Regulasi perdagangan internasional ini mencakup tentang tarifnya, kuotanya, termasuk pembatasan ekspor sukarela, biaya anti dumpingnya, dan regulasi teknis. Ini bisa kita uraikannya. Di antaranya regulasi yang masuk persaingan internasional adalah tarif impor.
Ini adalah pajak atas impor sehingga meningkatkan harga konsumen domestik. Ya, di samping itu mengurangi kuantitas permintaan dalam negeri dan impor luar negeri. Ya, sehingga mendorong produksi domestik yang bersifat substitusi, ya, yang bersifat substitusi untuk produk impor, ya, dan peningkatan pendapatan tarif negara. Kemudian ya ada namanya kuota impor, ya. Ini adalah segala bentuk pembatasan perdagangan yang lebih ketat untuk menghasilkan lebih banyak barang dan menetapkan harga yang lebih tinggi, ya, serta efektif untuk membatasi persaingan dan peningkatan harga. Kemudian ada pembatasan ekspor sukarela. Ini adalah, ya, bagaimana sebuah negara pengimpor itu mempengaruhi negara lainnya untuk mengurangi ekspor produk secara sukarela, karena produk mungkin, ya, produk itu bisa mengancam keberadaan industri domestik. Nah, dengan adanya ancaman pembatasan perdagangan yang lebih banyak dan menyeluruh, dan dampak dari pembatasan ekspor sukarela ini itu sama dengan tarif impor, ya, kecuali diatur oleh negara, ya, yang melakukan ekspor, sehingga efek penerimaan dan laba monopoli diperoleh eksporter asing, ya, eksporter asing. Kemudian ada namanya anti dumping, ya. Anti dumping ini adalah salah satu gugatan yang sengaja digunakan untuk mengusir eksportir ke negara tersebut. Misalnya regulasi keselamatan mobil dan peralatan listrik, ya, regulasi kesehatan produksi dan pengepakan barang makanan impor, termasuk persyaratan label asal dan kandungannya, yang semuanya bertujuan untuk sebetulnya, ya, kamuflase tipis untuk membatasi impor. Ya, saya kira itu, ya. Nanti misalnya kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan dengan materi kuliah tentang analisis risiko. Saya kira cukup dulu, ya. Jadi jangan lupa dicatat tadi, kemudian diupload di classroom-nya, ya. Ya, saya kira begitu. Saya akhiri. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.